Aku ingat banget waktu itu kita teleponan di ruang tamu Dedi, inget nggak? Aku sampai mohon-mohon sama suster, ya sus boleh nggak aku video call sebentar, atau atau nggak di loudspeaker deh supaya aku bisa ngomong gitu. Sampai detik terakhir pun aku merasa aku terus beriman untuk kesembuhan gitu. Aku nggak merasa dikalahkan di situ. Aku terus declare kesembuhan. Karena kalau ada Tuhan harusnya Tuhan sembuhin Dedi, tapi ya itu enggak. That's not true. That didn't happen. Saya ingat saya juga dalam situasi itu. We all knows what's going on pada saat itu, karena kita juga lagi sama-sama berkumpul di komunitas mendoakan kamu, ingat kan? Tiba-tiba and then you get the news, dapat telepon dan semuanya itu berlangsung cepat banget. Tapi mungkin kamu bisa menceritakan what's going on sebenarnya. Kan kita mendengar kabar pertama kali deh dari awal kamu kena COVID sekeluarga ya? Iya, pertama Radit yang kena, abis itu di hari berikutnya PCR Zuzu aja ya. Zuzu, kita masih di rumah tuh, jadi masih isoman di kamar, Zuzu sama Dedi di satu kamar. Terus PCR berikutnya aku juga kena sama Zera, jadi kita berempat sama mbak-mbak di rumah juga kena. Baru akhirnya kita pindah ke Wisma Atlet di situ. Pas masuk di Wisma Atlet, PCR berikutnya yang di rumah kan masih terus cek terus kan, rutin kan. Ziona juga positif sama mamaku, jadi barulah kita rame-rame ke Wisma Atlet. Gitu. Jadi semuanya ke Wisma Atlet? Iya. Yang sembuh duluan, yang keluar duluan siapa? Yang keluar duluan itu mbak-mbak aku sama Zera. Sebenarnya aku PCR di situ udah negatif, aku sama Zera, tapi karena di situ masih ada Ziona, terus Radit juga. Radit tuh waktu pertama masuk Wisma Atlet dia nggak langsung masuk ruangan yang biasa, dia masuk ruangan yang agak harus lebih diperhatikan lah karena saturasinya menurun kan gitu. Jadi karena masih pisah sama Radit, jadi kayak aku mendingan stay aja di sini sambil ngurusin Zio sama tetap lihat Radit gitu kan. Oke. Jadi dia Bang Radit ini yang paling berbeda gejalanya dibandingkan yang lain. Iya, karena memang dia punya asma kan. Tapi kan we all thought that ya Radit pasti sembuh gitu. Waktu itu Radit tuh banyak gejala seperti dia sakit kepalanya nggak hilang-hilang, terus saturasinya juga turun. Akhirnya kita putusin yaudah deh kita isoman di Wisma Atlet aja gitu. Dan di sana bener kan setelah dicek-cek ternyata memang saturasinya turun dan butuh pengobatannya lebih daripada yang lainnya gitu. Cuman terus 2 hari tuh saturasinya nggak naik-naik gitu, jadi masih di situ terus. Dan dia juga kelihatan capek, lemas gitu, sesek karena dia punya asma itu kan. Sampai terus di satu momen akhirnya dokternya bilang harus ditransfer ke rumah sakit lain gitu. Tangannya saya turunin dulu ya. Dia marah sebenarnya, dia nggak mau ditransfer, dia maunya di sini aja sama anak-anak sama aku. Cuman ya di situ aku lumayan mengambil keputusan sulit ya, karena harus ngebujuk suami, tapi juga sebenarnya aku juga struggling with the feelings kan, kayak aku kenapa harus pisah, kenapa harus ini gitu. Cuman akhirnya aku ngerasa ya Tuhan menuntun juga ya, dia juga bukain jalan ketemu sama dokter-dokter yang tepat, terus masuk ke rumah sakit yang bagus juga. Akhirnya dipindahin ke rumah sakit pemerintah yang lain gitu. Jadi waktu dia pindah ke rumah sakit, dia masuk ICU, aku masih di Wisma Atlet gitu. Dan di ICU di rumah sakit itu dia sudah membaik, bahkan udah pindah ke ruang rawat biasa, udah sampai sembuh lah, tinggal pemulihan gitu. Oh gitu. Dan aku juga sudah pulang ke rumah nih, kita sudah rame-rame udah pulang ke rumah. Jadi sebenarnya itu kita lagi nunggu Dedi pulang aja ya, kayak nunggu menghitung hari, karena kan kalau dulu kan aturannya kayak berapa hari udah boleh PCR negatif langsung pulang. Dia udah di ruang rawat biasa soalnya Kak. Tapi terus akhirnya suatu hari pas kita ngobrol sama dokter, tiba-tiba dia saturasinya turun naik lagi gitu. Terus turun naik dan dia juga tiba-tiba suatu hari lagi video call aku, dia demam
demam yang tinggi banget, bukan demam sih, tapi kayak dia ngerasa menggigil satu badan tiba-tiba, padahal udah di ruang rawat biasa. Dan di situ udah mulai kecurigaannya adalah mungkin ada infeksi lain ya, maksudnya COVID-nya harusnya sih udah kelar karena kan udah 14 hari lebih lah itu. Tapi kenapa tiba-tiba dia menggigil lagi? Jadi kita curiganya ada infeksi lain di situ. Dan karena si infeksi lain itu saturasinya dia ngedrop lagi, sesek lagi, dan akhirnya masuk lagi ke ICU. Kita pikir kayak udah mau pulang, tiba-tiba teleponan, karena aku juga bisa ngelihat dia tuh panik sebenarnya, dia tuh nggak suka makanya sebenarnya dari awal dia nggak mau ke Wisma Atlet karena dia nggak mau dipisahin dari keluarga gitu kan. Jadi pas udah masuk Wisma Atlet, pisah juga ruangannya, dia tuh marah, dia panik sebenarnya, aku bisa lihat itu. Terus pas di rumah sakit yang berikutnya juga dia harus masuk ICU lagi, kita telepon-teleponan, kita doain, kita kuatin, itu aku sebel karena aku harus berusaha, aku harus terlihat bisa menguatkan dia gitu sih. I feel you. Oke. Ini kan seharusnya yang nangis kamu ya, kenapa saya yang nangis ya? Udah bagi-bagi air matanya. Oke. Pertanyaan saya adalah kayak gini, kan itu komunikasi terus berlangsung, right? Terakhir, you feel like dia, apakah ada momen-momen di mana dia sudah like pasrah aja, beriman sama Tuhan apapun yang terjadi? Pas akhirnya menurut dokter ini harus masuk ICU nih gitu, akhirnya HP-nya diambil, semua barang-barangnya dia dipulangin gitu kan. Dan di situ kita kita berdoa bareng dan segala macam. Itu sih itu kayaknya saat terakhir kita benar-benar bisa video call, karena pas dia masuk ICU nggak bisa teleponan. Jadi aku hanya tiap hari datang ke rumah sakit, ngobrol sama suster, sama dokternya, tentang update keadaannya dia seperti apa gitu. Dari situ berapa lama akhirnya sampai Bang Radit pulang ke rumah Bapak? Jadi dari masuk ICU itu kayaknya 1 hari atau jadi misalkan hari ini dia masuk ICU, besokannya lagi aku datang untuk dengar update lagi, masih oke, tapi dokternya bilang banyak berdoa ya Bu, gitulah gitu. Tapi di saat itu dia masih oke di ICU. Tapi itu kan pagi-pagi tuh aku keluar dari rumah sakit, aku pulang siang-siang atau sore harinya ditelepon lagi sama dokter, katanya harus pakai ventilator. Nah di situ aku kaget gitu, karena aku nggak nyangka sampai sejauh ini ya, karena kita mikirnya bentar lagi sembuh, bentar lagi pulang gitu kan, kok tiba-tiba pas sampai harus di level harus pakai ventilator gitu. Dan dan di momen-momen itu juga aku nggak bisa ngomong sama dia, aku nggak bisa kuatin dia secara langsung. Aku ingat banget waktu itu kita teleponan di ruang tamu, Dedi, inget nggak? Aku sampai mohon-mohon sama suster, ya sus boleh nggak aku video call sebentar, atau atau nggak di loudspeaker dia supaya aku bisa ngomong gitu. Akhirnya sempat dibolehin. Aku sempat aku sempat bandel sih, kayak aku bilangnya mau loudspeaker tapi aku telepon video call. So aku sempat ngeliat dia sekitar 2-3 detik sebelum HP-nya diambil lagi gitu. Tapi itu ya disitulah saat terakhir aku waktu itu di rumah semuanya lengkap sama anak-anak, sama mama papa juga, kita rame-rame doain, kita kuatin Dedi juga supaya terus berpikir positif, walaupun kayaknya faktanya susah banget, tapi ya itu momen doa bareng itu sih di rumah. Kamu waktu itu menulis begini Jo di sosial media, please stand with me in prayer. We need all the time prayers. Bahkan pray like never before. Sebelum aku post itu, kita udah berdoa, kita udah memperkatakan kesembuhan, kita udah worship sekeluarga rame-rame satu gereja gitu. Dan pada saat itu, jadi tiba-tiba laporan dari dokter adalah Radit ada pendarahan gitu. Dan yang aku tahu kalau udah ada pendarahan berarti kan it's not about udah bukan masalah paru-paru doang, tapi kayak udah seluruh
multi organ failure gitu kan kalau udah sampai pendarahan gitu kan. Jadi di situ ya aku panik lah gitu, kayak aku pengen ngajak semua orang kalau perlu satu dunia yang baca Instastory aku untuk ikut bantu topang dalam doa gitu. Karena I don't know what else to do. Apa rasanya ketika akhirnya memang sudah saatnya? Marah banget. Karena kayak ngomel sama Tuhan gitu, kayak Tuhan aku udah lakuin A, B, C gitu kan, langsung di list semuanya. Radit udah begini begitu. Kita juga sampai detik terakhir pun aku merasa aku terus beriman untuk kesembuhan gitu. Aku nggak merasa dikalahkan di situ. Aku terus declare kesembuhan. Aku terus berpikir ke arah situ. Tapi terus tiba-tiba dikagetin aja gitu. Pertama kan yang kita lagi doa bareng itu kan Kayos, aku ditelepon sama rumah sakit untuk datang. Biasanya nggak disuruh datang, biasanya cuma laporan kondisinya ini dan terus doain ya begitu. Tapi di saat telepon itu disuruh datang, aku udah panik banget, udah nggak tahu mau mikir apa. Akhirnya kita jalan lah. Tapi kan itu jam berapa? Jam 6 sore. Jalanannya dari daerah Kuningan ke daerah Jatinegara itu macet banget, sampai akhirnya ya di mobil lah aku terima telepon, dokternya bilang kalau Radit sudah nggak ada. Siapa aja yang kesana? Kamu? Aku di mobil sama papa sama supir. Itu udah HP udah dibanting, udah teriak-teriak, udah nggak tahu lagi. Sampai akhirnya tapi pas sampai ke rumah sakit udah rasanya kayak bingung aja sih. Kayak nggak nyangka gitu loh Kak, maksudnya kayaknya doanya udah jungkir balik, udah puasa, kita udah ngelis lah semua yang kita buat ceritanya gitu kan. Tapi ya ternyata Tuhan berkehendak yang lain dan udah gitu, udah nggak ada aja langsung. When that happened, I just forgot about God basically. Aku lupain bahwa ada Tuhan. And karena kalau ada Tuhan harusnya Tuhan sembuhin Dedi. Tapi ya itu enggak. That's not true. That didn't happen. Jadi ya for the rest of the day aku ya kecewa, right? Terus aku ke rumah duka. Aku masih nggak percaya sih bahwa Dedi beneran udah meninggal gitu. Ya aku percaya all of us are. Ya harusnya ya kita bersuka cita ya, tapi ya of course when this first happen pasti kita we are full of doubt. Kita tuh mungkin bisa ngambek sama Tuhan. We are like so unsure. Ya kenapa? I'm 13 years old, terus Pasti. ya my dad udah meninggal, kayak that's crazy, right? Karena tuh kan at that time I don't know how it feels to lose someone, right? Terus apalagi kalau lose someone at a young age. Of course I would get like trauma, stuff like that. Tapi Mama was there and she kept telling me that God is still here and that I shouldn't be mad at him and that I should, keep trusting him and stuff. Jadi ya itu sih. Wow. Berarti for you to heal takes berapa lama? That you know that saya udah benar-benar percaya ini yang terbaik buat Radit. Mungkin baru ya sampai sekarang masih proses sih, tapi aku bisa bilang aku udah nggak marah lagi sama Tuhan tuh kira-kira 1 tahun lebih lah ya. Sebelumnya mungkin bilangnya oke, tapi kalau dipikir-pikir kayaknya masih ada ngambeknya gitu sama Tuhan gitu. Apa ketakutan kamu ketika hal itu terjadi? Ya aku takut basically semua yang ada di masa depan aku takutin sih Kayos. Anak-anak gimana, aku gimana, aku takut role aku di gereja bagaimana. Aku bersyukur sih, maksudnya aku punya support system yang baik banget gitu, keluarga, teman-teman gereja. Mereka bener-bener jadi tempat yang aman buat aku berduka gitu. Aku nggak usah pura-pura kuat, benar-benar aku di kamar nangis, aku di ruang tamu nangis, aku ngapa-ngapain, aku nggak usah pura-pura kuat, intinya gitu sih. Karena kalau untuk mikirin the future tanpa dia, aku pasti langsung
langsung nangis gitu, nggak kebayang sih semuanya. Abang ada takut-takutnya nggak ketika ada pemikiran yang membuat kamu nggak ada daddy nih? Kalau aku sih, I think the biggest thing is, kan kalau ada Daddy, he is the family man, right? Ya. Tapi sekarang dia nggak ada, jadi aku harus cause I'm the firstborn, terus I'm the firstborn son, jadi karena nggak ada Daddy, aku yang jadi family man. Terus ya jadi aku takut kan, what will I do for this family? Terus aku juga takut buat Zera, Zoe sama Zio, apalagi Zio sih, because she's still a baby, right? Jadi dia tuh harus she's gonna grow up tapi nggak ada ayahnya, jadi she has no father figure gitu. I was just worried for Zio, right? How she will grow up. Aku juga takut, ya tadi mama bilang takut sama masa depan, because now with Daddy kayak he's not here anymore, jadi I will continue my life without someone to tell me where I have to go. No, like there's no person that tell me that I have to go this way or that way, kan nggak ada, there's no direction anymore. Kan biasanya yang kasih direction tuh Daddy kan, tapi sekarang dia nggak ada, jadi aku nggak tahu ya I don't know what to do, right? Aku sih juga takut kalau bener-bener if it's true that God is here, then why is he not healed, right? Jadi that made me think, is God even real? Jadi buat aku sih my main hal yang aku takutin is about my siblings, karena I don't know what they will be going through in the future. Gitu sih. Tapi ketakutan kamu menunjukkan bahwa kamu memang sudah siap sebagai man of the house. It lead you to a responsible. Kita kan memang butuh rasa takut. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan rasa takut, bukan tanpa rasa takut. Supaya kita semakin mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kemampuan kita. Oke, sekarang kan kamu hatinya sudah lebih berdamai dengan kondisi ini, dengan Tuhan. So, pada saat itu kamu mendoakan untuk kesembuhan Radit. Kalau mengingat apa yang sudah terjadi, apa yang sekarang menjadi pokok doa kamu dalam kehidupan ini, terutama dikaitkan dengan itu. Pasti doa yang berbeda kan? Sekarang sih kalau aku berdoa, aku lebih suka untuk mau belajar untuk setuju sama Tuhan sih. Karena yang kita doain kan keinginan kita, tapi belum tentu masuk sama plannya Dia gitu. So aku sekarang selalu berdoa supaya aku bisa setuju sama rencana Tuhan dalam kehidupan aku dan anak-anak. Kok bisa muncul akhirnya sebuah kedewasaan seperti itu? I call it sebuah kedewasaan karena kamu lah orang yang mengalami ketika kamu minta mujizat dan mujizat itu tidak terjadi. Apa yang membuat kamu jadi berpikir seperti itu? Untuk setuju dengan Tuhan saja. Di saat kemarahan aku sama Tuhan itu, sebenarnya proses itu tuh bikin aku berpikir bahwa ini mau sampai kapanpun aku marah sama Tuhan, Radit nggak bakalan balik tiba-tiba muncul di tengah-tengah aku gitu kan. Semuanya udah terjadi gitu, dan yang meninggal Radit, bukan Radit dan aku. Jadi aku masih ada di dunia, masih ada banyak hal yang bisa aku kerjakan, yang harus aku kerjakan. Aku masih ada my family, my anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa mungkin ceritanya Radit, hidupnya Radit sudah selesai, tapi hidup aku belum. Jadi aku mikirnya kalau aku nggak setuju terus sama Tuhan, yang rugi aku, bukan ya Radit gak bakalan datang lagi gitu. So I feel like selama aku masih hidup, supaya hidup aku bisa lebih bermakna, lebih lebih baik, lebih bisa dijalani, ya mendingan aku setuju aja sama Tuhan gitu. Dan aku percaya bahwa ya kan rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, walaupun kelihatannya sekarang kok nggak damai buat aku, tapi kalau aku masih ada di sini berarti emang belum selesai gitu kan Kak. Jadi I feel like aku harus menyelaraskan hati aku sama rencana Tuhan supaya nggak marah-marah lagi, supaya nggak ngedumel lagi. Aku datang ke Tuhan dan emang Dia yang bikin aku tenang, emang Tuhan yang bikin aku bisa bikin aku tenang lagi gitu. Jadi in my prayers, walaupun aku ngerasa sih mulai sekarang semarah-marahnya aku emang hanya bisa Tuhan yang bisa kasih kelegaan itu gitu. Apakah itu juga yang membuat kamu tetap berbincang dengan Tuhan lewat doa? Karena kamu sudah mulai merasakan ada sesuatu. Doa itu bukan cuma ritual, but it's actually God listening to you. Doa kan bukan cuma kita
meminta sesuatu kan sama Tuhan kan, tapi kalau yang aku rasain adalah Tuhan juga ngomong sama kita gitu, sometimes dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam doa-doa itu aku lebih sering diem sih sebenarnya. Abis aku marah-marah, aku diem. Terus kayak biasanya Tuhan nunjukin di situ momen-momen breakthrough yang dulu aku pernah alamin gitu. Terus dia ngasih lihat lagi apa yang dia udah pernah kerjain di hidup aku, di pernikahan aku, lewat kesembuhannya Ziona. Banyak hal yang bikin aku merasa bahwa aku sebenarnya nggak punya alasan buat berhenti gitu, buat bilang nggak sama Tuhan gitu. So aku sekarang selalu berdoa supaya aku bisa setuju sama rencana Tuhan dalam kehidupan aku dan anak-anak. Joanna pernah mengatakan, "To my dearest friend and family, near and far, yang saya kenal ataupun tidak. Gak ada lagi yang saya bisa ucapkan selain thank you so much untuk panjatan doa dan semua harapan yang disampaikan. We need all the prayers, bahkan pray like never before," itu dia hashtagnya. Dalam Ibrani 3 ayat 12 dikatakan, "Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Nah, jika hari ini kamu merasa sedang putus asa, merasa lagi berada di titik terendah, ini waktunya kamu untuk menghubungi layanan doa 24 jam dari CBN. Karena kita setiap waktu rindu berdoa agar Tuhan menuntun dan menguatkan kita semua. Jadi jangan ragu untuk menghubungi nomor di bawah ini. Waktu aku awal-awal marah sama Tuhan itu, sebenarnya salah satu yang bikin aku marah adalah postingan orang-orang.